Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pada kesempatan kali ini kita akan berbicara mengenai efek heterogenitas kelompok terhadap perubahan validitas dan reliabilitas alat ukur. Sebelumnya kita sudah membahas mengenai efek panjang tes pada perubahan validitas dan reliabilitas alat ukur. Nah, untuk menjadikan atau merubah atau meningkatkan koefisien validitas dan koefisien reliabilitas sebuah alat ukur, maka selain kita bisa menggunakan efek sebuah panjang tes atau menambahkan itemnya, maka kita bisa juga menggunakan efek heterogenitas kelompok. Jadi peningkatan reliabilitas dan validitas sebuah alat ukur itu bisa kita lakukan dengan dua cara. Yang pertama adalah menambahkan jumlah item, dan yang kedua adalah menggunakan efek heterogenitas kelompok. Begitu. Jadi jangan khawatir ketika ternyata validitas dan reliabilitas alat ukur Anda itu rendah, begitu katakanlah gitu ya. Maka Anda bisa melakukan dua hal ini. Yang pertama adalah melakukan penambahan jumlah item. Yang kedua adalah merubah atau menambahkan heterogenitas sebuah kelompok. Nah, lalu apa heterogenitas sebuah kelompok dan bagaimana caranya? Simak paparan berikut ini. Heterogenitas kelompok itu ditunjukkan oleh besar kecilnya varian atau SI kuadrat, ya, distribusi skor subjek dalam sebuah kelompok. Jadi heterogenitas kelompok itu diketahui dari besar kecilnya varian dari distribusi skor subjek suatu kelompok, gitu ya. Nah, heterogenitas kelompok itu mempengaruhi koefisien reliabilitas dan koefisien validitas sebuah alat tes, ya. Koefisien reliabilitas itu dilambangkan dengan Rx aksen, sedangkan koefisien validitas itu Rxy, ya. Jadi semakin besar varian sebuah kelompok, sebuah distribusi skor subjek, maka semakin besar pula reliabilitas dan koefisien validitas sebuah alat tes. Oke. Nah, ini semakin tinggi varian distribusi data suatu kelompok, maka semakin tinggi pula reliabilitas dan koefisien validitas tes. Sehingga yang memungkinkan kita untuk merubah koefisien reliabilitas tes yang kita buat dan validitas tes, meningkatkan reliabilitas dan meningkatkan koefisien validitas alat tes kita, maka kita bisa meningkatkan atau menjadikan semakin tinggi varian distribusi dalam kelompok tersebut, ya. Yang tadinya itu katakanlah 0 variannya kecil, ditambahkan atau dirubah menjadi lebih besar. Bagaimana caranya? Nah, untuk meningkatkan koefisien reliabilitas Rx action dan koefisien validitas tes, maka uji coba alat tes yang kedua kalinya dilakukan pada sampel yang lebih heterogen. Artinya ketika kita ingin merubah, yang tadinya itu varian sebuah data itu kecil, maka kalau seandainya kita ingin merubah validitas dan reliabilitasnya menjadi besar, gitu ya, maka pada tryout yang selanjutnya kita memberikan kepada sampel yang lebih heterogen. Semakin heterogen sampel tersebut, maka semakin semakin meningkat varian yang diperoleh. Semakin homogen, maka semakin kecil varian yang kita peroleh. Kenapa? Karena varian itu tergantung dari heterogenitas sebuah kelompok, ya. Itu, ya. Contoh saja kalau seandainya alat ukur Anda berikan kepada sampel yang memiliki ciri-ciri yang sama semua, ya. Katakanlah IQ-nya rata-rata semua, maka variannya itu cenderung rendah. Tetapi ketika Anda memberikan alat tes Anda sebagai uji coba pada kelompok yang heterogen, ada yang IQ-nya rendah, ada IQ-nya sedang, dan ada IQ-nya tinggi, gitu ya, maka akan diperoleh varian yang lebih besar daripada kalau Anda memberikan pada kelompok yang homogen, begitu. Nah, salah satunya untuk menjadikan alat tes kita itu
semakin homogen, semakin heterogen gitu ya, maka perbanyak jumlah perbanyak jumlah subjeknya. Semakin banyak jumlah subjek biasanya semakin heterogen. Tetapi kalau subjeknya itu sedikit biasanya semakin homogen. Tapi tergantung juga, selain pada jumlah banyaknya subjek, tergantung juga kira-kira kelompok tersebut atau anggota dalam kelompok tersebut itu heterogen atau homogen, bervariasi atau tidak. Semakin bervariasi maka semakin meningkatkan jumlah varian di dalam kelompok tersebut. Bagaimana ini bisa dibuktikan? Maka bisa dibuktikan dengan rumus ini. Reliabilitas ya pada kelompok heterogen itu sama dengan 1 plus varian gitu ya. Varian apa? Varian kelompok homogen. Sx kuadrat itu adalah varian kelompok homogen. Kemudian ini adalah 1 min Rx aksen, ini adalah reliabilitas sebelum perubahan varian ya, sebelum ada perubahan varian, per Sy kuadrat, ini adalah varian kelompok heterogen. Kita akan buktikan pada soal berikut. Nah, sebuah alat tes memiliki reliabilitas 0,73. Setelah diuji cobakan lagi pada kelompok sampel yang memiliki standar deviasi pada data sebesar 3,4 gitu ya. Untuk meningkatkan 3,4. Untuk meningkatkan koefisien reliabilitas alat tersebut, penyusun alat tes menguji cobakan kembali kepada sekelompok sampel yang memiliki standar deviasi data sebesar 7,5. Hitung kira-kira berapa koefisien reliabilitas tersebut setelah diuji coba kedua. Yang tadinya itu standar deviasinya SD-nya itu adalah 3,4 ya, 3,4 ini. Kemudian diuji cobakan lagi pada sampel yang lebih heterogen yang memiliki SD standar deviasi 7,5. Kira-kira ada peningkatan tidak koefisien reliabilitasnya? Kita perhatikan di sini. Diketahui Rx aksen sebelum perubahan heterogenitasnya 0,73. Sx adalah 3,4 ya. Ini adalah standar deviasinya. Sedangkan Sy-nya standar deviasi ada selalu perubahan 7,5. Berapakah skor reliabilitas setelah adanya perubahan heterogenitas sebuah kelompok atau peningkatan varian sebuah kelompok data? Maka kita ingin mengetahui dulu kira-kira untuk mencari varian S ya, Sx ya kuadrat. Nah, itu berarti SD dikuadratkan itu sama dengan, ingat ya, SD dikuadratkan itu sama dengan varian ya. Berarti ketika kita menjumpai SD-nya 3,4, maka kalau dikalikan 3,4 lagi atau dikuadratkan, berapa hasilnya? Hasilnya adalah 11,56 ya. Kemudian Sy kuadrat, SD-nya adalah 7,5, dikuadratkan jadi berapa? Jadi 56,25. Sehingga Ry aksen sama dengan 1 min 3,4 kuadrat dalam kurung 1 min Rx tadi berapa? 0,73 per 7,5 kuadrat. SD dikuadratkan sama dengan 1 min 11,56 dikalikan 0,27 per 56,25. Oke. Sama dengan 1 min 3,12 per 56,25. 1 min 0,055 sama dengan 0,945. Wow, sungguh luar biasa. Ketika kita uji cobakan pada sampel yang lebih heterogen, yang tadinya itu memiliki varian 11,56, kemudian dirubah
atau diberikan kepada sampel yang lebih heterogen yang memiliki varian 56,25, ternyata peningkatannya sungguh luar biasa. Yang tadinya 0,73 itu ya, 0,73 ini menjadi 0,945. Sangat, dan ini mendekati angka 1, ini sangat reliable begitu. Ini sangat reliable. Oke? Bisa dipahami? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, agar kawan-kawan lebih memahami mengenai konsep ini, maka ini ada sebuah soal ya. Sebuah alat tes memiliki reliabilitas 0,68 pada awalnya. Ya, setelah dicobakan kepada kelompok sampel yang memiliki varian data sebesar 9 gitu ya. Berarti ini variannya sudah ketemu gitu ya, sebesar 9 gitu ya. Untuk meningkatkan koefisien reliabilitas menjadi 0,9, maka penyusun alat tes mencobakan kembali kepada sekelompok sampel. Hitung varian data kelompok sampel kedua agar koefisien reliabilitas diharapkan dapat tercapai. Artinya di sini diketahui bahwa Rx aksennya adalah 0,68 gitu ya. Ini adalah varian pada ini adalah varian sebelum dirubah heterogenitasnya. Ini adalah reliabilitas setelah dirubah heterogenitasnya. Kalian diminta untuk mencari varian pada perubahan ini. Kira-kira berapa variannya ketika ternyata ada peningkatan reliabilitas setelah dirubah atau setelah ditambahkan pada sampel yang lebih heterogen ya. Nah, silakan dicari. Oke. Ini juga soalnya, silakan nanti dikerjakan. Kalau ini mencari ini mencari varian kelompok yang lebih heterogen. Oke. Nah, ini kalau ini adalah efek heterogenitas kelompok pada validitas. Rumusnya adalah Rx besar Y besar sama dengan varian Y dikalikan Rxy gitu ya. Rxy ini adalah validitas yang homogen, kelompok homogen per akar ya, dalam kurung varian kelompok heterogen dikalikan validitas ya, dikalikan validitas pada kelompok homogen ya, dikuadratkan. Oke. Kemudian ditambahkan varian pada kelompok homogen, ini heterogen tadi ya, ini ini heterogen ya, ini homogen, min varian pada kelompok homogen dikalikan dikalikan reliabilitas pada kelompok homogen ya, dikuadratkan. Nah, ingat, yang perlu diperhatikan itu adalah ketika Anda melihat SY kuadrat, kalau soalnya itu sudah mengatakan varian, maka nggak usah dikuadratkan. Tetapi kalau kelompok tersebut mengatakan SD-nya, maka boleh dikuadratkan. Nah, kalau Rxy kuadrat ini berarti memang benar-benar Rxy-nya dikuadratkan gitu ya. Sebagaimana yang saya terangkan tadi, bahwa bahwa varian itu merupakan SD kuadrat gitu ya. Nah, sebuah alat tes memiliki Rx aksen sama dengan 0, ini reliabilitasnya gitu ya, reliabilitasnya 0,85 dan memiliki koefisien validitas 0,68. Setelah diuji cobakan pada sekelompok sampel yang memiliki standar deviasi standar sebesar 3,2, berarti ini SD-nya berarti ini perlu dikuadratkan. Kenapa? Karena mencari varian ya. Kalau di sini tertuliskan memiliki varian 3,2, berarti nggak usah dikuadratkan. Tapi karena ini SD, maka ini perlu dikuadratkan untuk mencari apa? Mencari variannya. Nah, untuk meningkatkan koefisien validitas alat tersebut, penyusun alat tes menguji cobakan kembali pada sekelompok sampel yang memiliki standar deviasi 6,5. Artinya SD-nya 6,5, berarti perlu dikuadratkan untuk mencari variannya. Hitung koefisien validitas alat tersebut setelah uji coba kedua.
diketahui reliabilitasnya 0,85, validitasnya pada kelompok homogen 0,68, varian ini adalah standar deviasi S saja ya, kalau dikuadratkan jadi varian 3,2. Ini adalah standar deviasi pada kelompok heterogen 6,5. Kira-kira berapakah validitasnya setelah diuji cobakan pada kelompok yang lebih heterogen? Maka jawabannya adalah 6,5 ya. 6,5 ini dari mana? 6,5 ini adalah varian pada kelompok heterogen dikalikan 0,68 itu adalah validitas sebelum perubahan panjang sebelum adanya pada kelompok homogen gitu ya, dalam per akar dalam kurung 6,52 ini berarti SD dikuadratkan ya, 6,5 kali 6,5 dikalikan 0,68 kuadrat, berarti ini adalah validitas pada kelompok homogen, plus 3,2 ini adalah standar deviasi yang dikuadratkan menjadi varian gitu ya. 3,2 dikuadratkan pada kelompok standar deviasi pada kelompok homogen dikurangi standar deviasi atau varian pada kelompok homogen dikalikan validitas pada kelompok homogen dikuadratkan ya. Hasilnya adalah 4,42. Kemudian ini 42,25 dikalikan 0,462 gitu ya. Berarti ini sudah ketemu variannya, ditemukan 6,5 dikuadratkan jadi 42,25. Dikalikan validitas yang dikuadratkan menjadi 0,462. Ditambahkan 10,24 ini adalah 3,2 dikuadratkan menjadi 10,24 dan ini sudah ketemu variannya gitu ya. Kemudian min ini variannya pada kelompok homogen dikalikan validitas pada kelompok homogen yang dikuadratkan. Hasilnya adalah 4,42 per dalam kurung 19,52 plus 10,24 min 4,73 sama dengan 4,42 per akar 25,03, 4,42 per 5 akar ini ya, sama dengan 0,884. Artinya apa? Ada perubahan yang tadinya itu validitasnya 0,68 menjadi 0,884 ketika apa? Ketika variannya itu diberikan pada kelompok yang lebih heterogen. Artinya apa? Bisa jadi ditambahkan sampelnya dari yang tadinya itu sampelnya hanya 30 menjadi 100 katakanlah, itu lebih heterogen ya. Atau subjeknya tadinya itu hanya subjek tryout-nya itu hanya 30, kemudian ditambahkan menjadi 100 subjek tryout begitu, maka biasanya variannya akan meningkat ya. Maka itu akan meningkatkan koefisien sebuah validitas alat ukur kita. Jadi tidak perlu khawatir ketika Anda menemui validitas yang rendah atau reliabilitas yang rendah. Anda bisa menggunakan konsep perubahan heterogenitas kelompok ini. Artinya Anda memberikan pada kelompok yang lebih heterogen dengan cara apa? Memberikan pada kelompok yang heterogen atau menambahkan subjek Anda menjadi lebih heterogen begitu. Nah, untuk membuktikan itu silakan dikerjakan pada soal-soal berikut dan dikumpulkan di dalam e-learning. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.